Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat baik Bu. Ya. Oke, kita dulu. Kita berdoa dulu ya. Ketua kelas harap dipimpin. Siapa ketua kelasnya? Fatimah, Bu. Ayo yang benar. Fatimah. Ya udah tadi aja. Ayo. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu absen dulu ya, pinjam ya. Triatminingsi, Hadir, Bu. Fatimah Azhara, hadir Bu. Kanaya. Sakit, Bu. Oh iya, sakit apa dia? Sakit hati. Demam. Oh demam, semoga cepat sembuh ya buat Kanaya ya. Ya, amin. Ngomong-ngomong, masih ingat nggak nih pelajaran minggu lalu tuh apa? Masih, Bu. Apa yo? Tentang Peninggalan masuknya Hindu Buddha. Peninggalan satu. Peninggalan Hindu Buddha, Bu. Masuknya Hindu Buddha. Ya benar semua. Oke. Tadi masuknya Hindu Buddha dan peninggalannya Hindu Buddha. Kalau dari masuknya Hindu Buddha, apa yang kalian ingat nih? Teorinya. Teorinya? Teorinya tuh, Bu, ada hipotesa Brahmana, Nisha, Sudra, Satria. ya, sama arus balik. Ya benar. Nah kalau Brahmana itu apa pengertiannya tahu nggak? Masih ingat nggak? Brahmana itu kalau seperti pendeta. Ya. Kalau kesatria ya kalau di sini prajurit sih, Bu. Kalau Waisya itu yang berdagang. Ya. Kalau Sudra itu Ya benar. Jadi ibu jelasin lagi nih ya. Kalau yang Brahmana itu pendeta Hindu yang ke Indonesia. Cuma hipotesa ini atau teori ini tuh lemah karena ada pantangan dari para Brahmana atau pendeta Hindu untuk menyeberang laut. Kan kalau ke Indonesia kemana aja harus lewat laut kan? Sama yang paling dekat di Aceh pun sama India. Nah, kalau yang terkuat menurut ibu pribadi itu Aisyah karena berdagang. Kan berdagang itu kemana-mana kan. Kalau yang kesatria ya bisa jadi juga, maksudnya juga masih mungkin masih bisa jadi juga. Oke. Kalau yang apa tadi satunya peninggalan. Nah, kalau peninggalan kalian tahunya apa nih? Candi. Prasasti, Ya, Bertirta. nah benar. Kalau candi, kalian tahunya candi apa aja sih? Mungkin kalau dari agama Hindu dulu deh. Oke, ibu kasih tahu nih candi, Prambanan, Penataran, sama candi Jago itu juga Hindu. Kalau yang Buddha Borobudur. ya karena terbesar kan, dan ada juga namanya candi Mendut. Itu candi-candi Buddha. Kalau pertirtaan, tahu nggak itu apa? Tempat mandinya raja atau anggota kerajaan. Pintar sekali ketik. Lanjutkan. Oke, untuk minggu ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Kalau yang minggu lalu kita cuma bahas masuknya, peninggalan Hindu Buddha itu apa aja. Nah kita harus tahu juga peninggalan itu asalnya dari mana, dari kerajaan kah atau dari orang biasa kah. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu. Nah, yang pertama, ini ibu ambil materinya dari buku kalian ya. Iya, Bu. Ya Bu, ibu ambil inti materinya aja. Yang pertama, kerajaan Kutai. Dicatat ya kalau ada materi yang penting ya, nanti ibu tanya. ya, Bu. Nah, kerajaan Kutai. Kerajaan pertama yang bercorak Hindu di Nusantara. Kenapa disebut pertama? Karena tahunnya yang paling tua, yaitu 400 sampai 500 Masehi.
dan berdirinya itu di sekitaran Sungai Mahakam. Tahu Sungai Mahakam di mana? Tahu Bu, Di mana? sekitaran Kutai Kartanegara, Tenggarong, Samarinda juga. Ya, itu provinsi mana? Kalimantan Timur. Ya benar, di Kalimantan Timur. Nah ini raja-raja kerajaan Kutai yang terkenal, yaitu ada Kudungga. Kudungga ini memiliki anak bernama Aswawarman, dan Aswawarman memiliki anak juga yang menjadi raja. Nah ini anaknya Aswawarman ini yang paling terkenal karena saat masa pemerintahannya kerajaan Kutai itu sejahtera. Pakai buat nama stadion, buat nama universitas juga. Siapa namanya? Mulawarman. Ya benar sekali. Mulawarman itu sangat terkenal sampai namanya pun diabadikan menjadi nama stadion di Kota Bongkar dan nama Universitas Mulawarman di Samarinda, Kalimantan Timur. Peninggalannya berupa prasasti Yupa. Prasasti Yupa ini menceritakan tentang kerajaan Kutai dari raja-rajanya, ada kebiasaannya kerajaan Kutai saat itu. Nah, jadi ini foto bentuk prasastinya ya. Ada tulisannya. Masih ingat nggak tulisannya tuh apa? Bahasa apa? Bahasa Sekata Bu. Hurufnya huruf Pallawa. Oh, Pallawa. Iya. Nah, lanjut kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Letaknya antara Sungai Citarum dan Sungai Cisadane. Kerajaan itu apa ya? Kayak sebuah peradaban itu pasti dekat sama perairan gitu loh. Mau itu dekat sumber mata air, tepi sungai, atau mungkin dekat laut kan. Di Jawa Barat. Berdiri diperkirakan pada abad ke-5 Masehi. Raja terkenalnya yaitu Purnawarman, dan peninggalannya ada berupa prasasti Ciareten, Jambu, Kebon Kopi, Tugu, Pasir Awi, Muara Cianten, dan Cidang Hiang. Ini Ibu kasih lihat contoh 3 foto prasastinya. Yang pertama ada prasasti Ciareten. Yang unik dari prasasti ini ada jejak kakinya Raja Purnawarman. Lalu ada prasasti Tugu yang bentuknya seperti bulat ini. Lalu ada prasasti Kebon Kopi. Yang unik dari prasasti Kebon Kopi ini ialah ada ukiran telapak kaki gajah. Untuk sekarang di Pulau Jawa gajah liar nggak ada ya, tapi walau juga mungkin zaman itu tahun abad ke-5 Masehi itu masih banyak gajah mungkin di Pulau Jawa. Bu, mau nanya, kenapa namanya prasasti Kebun Kopi? Karena ditemukannya di kebun kopi, Fatima. Ya, jadi nama-nama prasasti ini diberi nama sesuai tempat mereka ditemukan. Mungkin di daerah Tugu, Ciareten, nama-nama daerah di sekitaran situ. Kita melangkah ke Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini kerajaan berskala Buddha terbesar di Nusantara. Kalau yang pertama itu ada Mataram kuno, karena Mataram kan terbagi 2. Karena yang terbagi 2 itu ada satu yang melarikan diri karena perang saudara, dan berdirilah Kerajaan Sriwijaya ini. Nama rajanya saat itu ialah Bala Putra Dewa, yang orang Jawa tapi melarikan diri ke wilayah ini. Berdirinya itu di sekitaran tepi Musi atau tepi Sungai Musi atau Jambi, dan itu masih perdebatan. Kalau menurutnya Ibu, kenapa di Sungai Musi? Sungai Musi kan itu di sekitaran Palembang ya, Sumatera Selatan, maaf. Dan Sumatera Selatan tuh paling terkenal dengan sebutan wilayah Sriwijaya. Dan kenapa Jambi? Karena peninggalan berupa candi dari Sriwijaya itu ada di wilayah Jambi. Lalu diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi. Raja terkenalnya Bala Putra Dewa runtuh setelah diserang oleh kerajaan Mandala dari India, karena mereka ada konflik ya saat itu. Dan kerajaan Kola itu juga kerajaan yang besar, yang makmur.
saat itu. Peninggalannya yang terkenal berupa prasasti Kedutan Bukit, ini bentuk prasastinya, dan Candi Muara Takus. Ini bentuk candinya. Kalau selama ini kalian berpikir candi itu hanya ada di Pulau Jawa, itu berarti kalian salah. Nah, lanjut kita ke Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini berdirinya di sekitaran Jawa Timur, lebih tepatnya di sekitaran Malang, wilayah Kecamatan Singosari. Berdirinya tuh pada tahun 1222. Jadi berdirinya tuh karena Ken Arok membunuh Kertajaya. Kertajaya itu kan suaminya Ken Dedes. Ken Arok pengen mau menginginkan Ken Dedes dan kerajaannya. Jadi dia membunuh Kertajaya dan memperistri Ken Dedes. Tapi yang menariknya di sini, Ken Arok meminta bantuan Empu Gandring untuk membuatkan keris. Tapi karena udah nggak sabaran, Ken Arok akhirnya membunuh Empu Gandring. Tapi sebelum mati, Empu Gandring itu mengutuk bahwa dengan keris itu akan membunuh 7 keturunan dari Ken Arok. Dan akhirnya ini nama raja-rajanya Ken Arok, Anusapati, Taujaya, Wisnuwardana, Kertanegara itu saling bunuh-membunuh. Ken Arok dibunuh, keturunannya Kertajaya, suaminya Ken Dedes dibunuh, baru Anusapati dibunuh Taujaya. Pokoknya saling bunuh lah dari antara saudara tiri ini. Kan Ken Dedes juga punya anak dari suaminya yang dulu kan. Lalu ada peninggalannya itu berupa prasasti dan candi. Ada Candi Tidal, Candi Singosari, Candi Jago, Candi Tatanglunggang, Candi Kangenan, Prasasti Singasari, dan Prasasti Malulung. Nah ini Kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu terbesar di Nusantara. Berdirinya itu di sekitaran Pulau Wulan, Mojokerto, Jawa Timur. Berdirinya itu pada tahun 1293 Masehi oleh menantu Kertanegara dari Singosari. Oke, di Singosari ini kan tadi penyebab runtuhnya karena raja terakhirnya yaitu Kertanegara tewas dalam pemberontakan oleh Jayakatwang. Nah, Kertanegara tewas, Kertanegara ini punya menantu. Menantunya ini namanya Kertajasa. Kertajasa ini kabur ke wilayah Pulau Wulan dan mendirikan kerajaan baru namanya Majapahit dan menjadi raja pertamanya. Ini raja-rajanya Kertajasa, Raja Jayanegara, Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk, Wikrama Wardana, Sugita, Kertawijaya, Rajasa, Purwawisesa, Brawijaya 5. Nah, kalau untuk rajanya ini yang terkenal itu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ya. Lalu keruntuhan kerajaan Majapahit lantaran adanya berbagai polemik internal dan ancaman dari Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pada masa pemerintahan Bre Kertabumi atau Brawijaya 5 pada tahun 1458 hingga 1478, posisi Majapahit semakin terbesar. Kenapa Kesultanan Demak ingin menyerang Majapahit saat itu yang diperintahi oleh Brawijaya 5? Brawijaya 5 ini punya anak namanya Raden Patah. Raden Patah ini pangeran dari kerajaan Majapahit kan, otomatis karena anaknya raja. Tapi Raden Patah ini memeluk Islam dan beliau akhirnya berimigrasi dan mendirikan kerajaan sendiri. Dan mungkin ada konflik internal antara keluarga, akhirnya seperti ini, saling serang dan akhirnya yang kalah kerajaan Majapahit ini runtuh. Peninggalannya berupa Candi Penataran yang ada di Ngelegok, Blitar, Candi Sumberjati, Candi Sawentar, Candi Tikus di Tupakulan Mojokerto, Candi Jabung. Candi Jabung ini ada di Malang Kabupaten, Candi Tigawangi dan Candi Surawana yang ada di wilayah Kediri.
Kitab-kitabnya pun peninggalan Majapahit ini lumayan terkenal. Kitab Sutasoma dan Anujina Wiwaha karya Empu Tampular, Nagara Kertagama karya Empu Prapanca dan Karanaton. Itu dan selesai. Demikian materi kita. Untuk materi lebih lengkapnya kalian bisa lihat di buku kalian ya. Ini kan hanya inti-inti dari pelajarannya Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Bu, kenapa Brawijaya 5 kok ada angka 5-nya? Oke. Kenapa Brawijaya 5? Itu sama aja seperti Brawijaya 1, 2, 3, 4. Itu ada, cuma mereka tidak menjadi raja. Dan kebetulan yang menjadi raja adalah Brawijaya 5. Kan ini yang disebutkan hanya raja-rajanya saja. Seperti itu. Bu mau nanya, tadi kan katanya yang paling apa ya? Paling terkenal itu kan pas anunya yang Wuruk. Itu tuh kenapa kok itu tuh paling terkenal? Oke. Kalian pasti pernah dengar namanya Patih Gajah Mada. Nah, Gajah Mada itu hidup saat masanya Hayam Wuruk. Kan Patih Gajah Mada ini punya sumpah namanya Sumpah Palapa ya. Dia itu menyatukan Nusantara. Jadi, ya udah, kenapa disebut terkenal karena itu. Pada masa pemerintahnya Hayam Wuruk, wilayahnya tuh, wilayah kekuasaannya tuh se-Nusantara, bahkan yang sampai luar juga, ada sampai Singapura, sampai Kamboja malah. Ada lagi? Bu, kenapa di Hindu tuh ada kasta? Karena untuk mungkin kepercayaannya orang-orang zaman dulu yang menciptakan kasta ya, itu untuk menciptakan keteraturan. Jadi kayak Brahmana sama Brahmana aja, kesatria sama kesatria aja, pedagang sama pedagang aja. Kan kalau kita sama yang satu koloni kan setidaknya teratur ya. Tapi untuk realitanya sekarang ya gitu, seperti yang kalian lihat. Bukan kalau misalnya di dalam Islam dari yang luar mau masuk Islam disebutnya tuh mualaf. Kalau misalnya orang luar tuh mau masuk dalam agama Hindu itu disebutnya apa ya? Kalau di agama Hindu itu namanya sangga. Kalau ibu pernah baca, kan kalau orang agama lain mau masuk Islam tuh cukup syahadat dan ada saksi kan. Tapi kalau ibu pernah baca, kalau mau masuk Hindu tuh upacaranya itu lama, nggak 1-2 hari, 3 bulan upacara. Ada yang namanya matapa, terapiin gigi gitu juga kan. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Oke, Ibu. Kali ini Ibu ingin bertanya. Ibu tutup ya ini slide-nya. Ibu kasih. Di kerajaan Kutai deh. Rebutan nih ya. Nama peninggalannya kerajaan Kutai. Yupa. Yupa. Angkat tangan dong. Ayo, Sri. Yupa, Bu. Ya benar, Yupa. Sebutkan salah satu raja Kutai. Melorman, Bu. Ya benar, Fatimah benar. Kalau Tarumanegara nih, nggak enak sih. Sebutkan dua aja deh nama peninggalannya. Ada Prasasti. saya. Prasasti Batu Kopi, Bu. Salah, Bu, salah. Salah. Ada Cialetun, Ya, ada benar. Tugu, ada kebun kopi. Ya benar. 3 malah nih. Benar T. Lanjut kerajaan Sriwijaya. Jangan menangkap.
Lalu ini Lengkap ini. nama candi kerajaan Sriwijaya. Nah, candinya Candi Tarangga bukan ya? Lupa Bu. Ya, Muara Takus. Oh, Candi Muara Takus yang terletak di Jambi, Singosari. Berdirinya di wilayah mana? Malang, Jawa Timur. Singosari. Iya. Di Singosari, Malang. Nama rajanya Ken Arok. Ken Arok. Ya, ada Ken Arok, Anisapati, Tonjaya. Tonjaya, Wisnu Wardana, Kartanegara. Pintar. Ayo Fatima, jangan kalah. Lalu kalau peninggalan candi-candinya, prasasti-nya apa nih? Candi. Prasasti. Iya. Candi Oh, Bu. ya candi aja nggak apa-apa. Candi Kidal, Singasari, Jago, Katang, Lumbang. Batang Lumbang. Iya. Iya benar. Tapi suka mencatat ya. Lanjut nih, Majapahit. Berdirinya di sekitar mana? Trawulan. Ya benar. Trawulan, Mojokerto. Nama rajanya nih siapa aja? Kota biasa. Ya. Jaya Negara, Tribuana, bla bla Hayam bla. Murug, Bu. Ya. Brawijaya 5. Ya benar. Kalau peninggalannya nih, Ada Candi Penataran, Candi Sumberjati, Candi Tikus, Candi Jabung, Candi Tigawan. iya. Iya. Oke. Itu aja. Nggak ada lagi nih yang mau ditanya nih. Tidak. Oke. Ibu ada latihan buat kalian. Ibu kasih waktu berapa menit ya? Ya 15 menitan lah ya. Iya, Bu. 15 menitan. Ini aja. Ini aja. Kalian catat apa yang mau kalian tanyakan, apa yang ada di sini, nanti ibu periksa, ibu benarin deh. Atau ada pertanyaan buat ibu yang kalian tadi belum sempat ungkapkan? Mohon maaf, ini jam berapa ya? 12.04, berarti ya 15 menit lagi jam 1. Jam 1. Ibu sambil ngerjain materi yang lain sambil nungguin kalian. Kalau ada yang ditanyakan bilang ya. Iya, Bu. Atau tulis saja di sini, nanti Ibu yang ketik juga kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, Bu. Bisa ditulis semua di situ ya, semua catatan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan kalian. Mungkin ada materi di buku yang kurang dipahami juga.
Sampai jam berapa tadi Bu? 15 menit sampai jam 1 kok. Sudah selesai kah? Belum. Sudah Bu. Oke, tunggu yang belum ya. Kita ya tugasnya dikumpulkan ke ibu sampaikan buat materi ibu. Kita akan membahas apa? Dan habis itu kita berdoa lalu pulang. Sudah Bu. Sudah. Sudah tidak. Ibu masih sangat pergi. Punya Fatima. Oke. Ibu bawa pulang. Nanti ibu jauh di rumah. Ya Bu. Ibu periksa di rumah. Minggu depan kita akan belajar tentang masuknya agama Islam. Kan tadi udah nyampe Majapahit yang dikalahkan sama Sultanan Demak. Sultanan Demak itu kan kerajaan Islam. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang Masuknya Islam di Nusantara. tuh. Oke, boleh siap-siap pulang. Kita pulang. Siapa nih yang memimpin doa nih? Oke, gantian dari Fatimah. Bersiap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga ilmunya barokah, manfaat buat kalian. Ya, maaf kalau ibu ada salah kata hari ini. Ibu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Iya.